Dan nampaknya kali ini gold betul-betul berada dalam pergerakan persis dengan technical yang kita inginkan. Bayangkan area rebound kemarin sempat tertahan di area 15.99, lalu kemudian terbenam hingga 15.82, lalu kemudian rebound kembali di 15.90. Tapi di pertengahan malam sebetulnya 15.71 itu adalah area yang cukup baik untuk melakukan area buy kembali. Well, untuk kali ini saya rasa area masih berada dalam kisaran-kisaran seperti kemarin, persis seperti kemarin, karena kemungkinan area resistennya akan tercatat di area 15.95 sampai 15.98 kurang lebih, dan area supportnya kemungkinan akan menguji kembali area kisaran 15.71 ataupun 73. Tapi kurang lebih untuk strategi kali ini sedikit berbeda. Ada kemungkinan kita harus waspada juga, kemungkinan akan ditembusnya area 15.69, karena kalau misalkan kita merujuk kepada historical price, itu pernah ada terjadi di area kurang lebih 15.63 ataupun 15.62 ya. So untuk hari ini perhatikan area-area support penting yang mungkin saja akan menjadi acuan untuk potensi medium term atau mungkin bisa dimanfaatkan untuk kondisi intraday. Dan terlebih nanti malam rilis data weekly atau initial jobless claim akan menjadi sorotan para pelaku utama pasar, di mana kita juga pernah mendapatkan data yang sangat-sangat jelek di pekan lalu. Apakah mungkin untuk pekan ini akan menjadi area yang lebih baik atau justru akan kecenderungannya sama atau mungkin lebih buruk? Dan ingat bahwa esok hari kita akan menghadapi non-farm payroll, jadi beberapa data di 2 hari terakhir terutama itu akan menjadi sasaran ataupun mungkin akan mempengaruhi pergerakan non-farm payroll esok hari. Well, secara berita fundamental sampai saat ini saya belum mendapatkan informasi terbaru apapun yang lebih bagus selain data menunjukkan bahwa QE yang sudah dijalankan oleh Fed menunjukkan bahwa potensi mencetak uang untuk meredam penguatan dolar yang sedang dilakukan oleh Fed ataupun pemerintah Trump saat ini. Well, of course, dengan potensi wabah virus corona, lagi-lagi saya ingatkan kemungkinan potensi pergolakan atau pergerakan akan relatif lebih besar. Jadi harap perhatikan dengan kondisi yang juga bisa di-compare atau comparison dengan indeks saham Amerika tentunya. Jika terjadi kepanikan kembali, maka kemungkinan gold akan kembali menjadi aset liquidity untuk menutupi atau mengcover kerugian ataupun margin call yang ada di bursa saham Amerika. So, kita lihat untuk technical kali ini, di mana saya sudah menyediakan kemungkinan potensi-potensi yang terbaik untuk Anda semua. Dan jangan lewatkan, esok kita akan berjumpa dengan skenario trading non-farm payroll. Technical view, 2 April 2020. Irfan untuk Agrodana. Technical view gold 2 April 2020 per jam 12:15 waktu Indonesia bagian Barat. Running price kini berada di 1583.90 dan tadi pagi kurang lebih sempat mencapai area tertinggi 1595.10, sementara area terendahnya masih berada di kurang lebih 1582.20. Oke, bagaimana dengan potensi untuk selanjutnya? Mungkin Anda bisa lihat di sini apa yang sempat terjadi kemarin 1 April. Dia betul-betul terjadi kenaikan yang cukup fantastis, meskipun kita tidak bisa bilang bahwa itu lebih dari ekspektasi ya, karena seperti yang saya sempat bilang bahwa areal ini juga tertahan kurang lebih di 20 atau 30 poin, itu termasuk areal kategori range yang cukup normal. Jadi kurang lebih 1569 kemarin, lalu kemudian rebound sampai 1599. Persis dikit saja dari areal yang sempat kita nantikan, kurang lebih kalau kita lihat dari grafik 4, kala itu saya sempat menyebutkan areal 23.6%, yaitu tertahan di area 1596.90. Meskipun 1599 ya let's say itu adalah bonus sedikit spike lalu kemudian tertekan. Nah, potensi kali ini kalau kita lihat dari daily chart, sebetulnya candlestick kemarin di tanggal 1 April 2020 itu sangat fantastis teman-teman. Ini sangat memberikan harapan ya. Untuk reboundnya kalau kita lihat di tanggal 31 Maret yang lalu, dia sebetulnya big bearish candle-nya, lalu kemudian ditemani dengan bullish candle yang let's say ini sepertiga candle-nya ya, sepertiga dari real candle atau real body candle di tanggal 31 Maret. Jadi sebetulnya ini masih ada potensi untuk kenaikan, tapi dengan catatan harap berhati-hati. Saya memberikan remark di sini, area 61.8% yaitu 1606, lalu kemudian juga area 50% berada di area 1577 yang kebetulan kalau Anda lihat di sini historical price menunjukkan area yang cenderung sama
artinya berhimpitan, jadi kemungkinan ini adalah resisten kuat dan juga ini adalah support kuat. Meskipun mungkin ini akan lebih kepada tahapan-tahapan selanjutnya. Saya rasa let's see nanti malam dengan data weekly jobless claim, initial jobless claim yang kemungkinan dipercaya masih akan mengalami pelemahan. Kemungkinan akan terjadi spike untuk gold kali ini dan juga mungkin esok hari saat non farm payroll. Tapi let's see, kalau misalkan ternyata malam ini dia berhasil mengalami penurunan, mungkin area 1577 dan juga area 1569 sebagai area low kemarin, dan ditambah dengan area H4 juga yang sempat menjadi area benturan kita, yaitu historical price di tanggal 28 Februari yaitu 1562.50. Jadi ada area support yang harus diperhatikan oleh Anda, yang mungkin saja ini akan menjadi peluang untuk medium term. Well, of course di grafik H4-nya sendiri 38.2% masih bercokol 1569.80. Jadi ini area Fibonacci retracement masih kita akan gunakan, karena lagi-lagi saya ingatkan bahwa area 0% belum ditembus, area 100% juga belum ditembus, jadi dia masih akan berada di dalam area Fibonacci retracement tersebut. So perhatikan area 1569 ataupun 1596, angkanya hanya berbalik saja, yang 169, yang 196. Oke, ya, jadi area support tersebut dan juga area resisten yang masih akan menaungi pergerakan selanjutnya. Lalu bagaimana dengan potensi selanjutnya? Anda lihat di sini pergerakannya, sebetulnya kemarin ini sempat retest ya tadi malamnya. Di malam hari itu sempat tergelincir lagi di 1571.20 dan itu menunjukkan 1569 masih menjadi area yang cukup kuat. Lalu kemudian dia rebound dan ditutup di area 1590. Tapi pagi hari ini dia sempat memberikan harapan untuk terjadinya rally, tapi ternyata dia fail. Dan kalau saya menggunakan area ini, sebetulnya areanya mirip dengan segitiga. Tapi mungkin saja bukan segitiga, saya lebih memperhatikannya antara potensial di sini nantinya akan membentuk triple bottom, atau mungkin ini adalah miniatur flag kembali dan kemungkinan potensi penurunan. Jadi untuk kategori medium termnya sebetulnya saya masih yakin bahwa ini area-area yang cukup bagus untuk Anda starting to buy, kurang lebih at least dalam 3 atau 4 bulan ke depan kita akan melihat secara bertahap. Meskipun yang harus diwaspadai adalah kemungkinan potensi sebagai aset liquidity dikala pasar saham atau bursa saham global cenderung mengalami tekanan akibat kepanikan dari pandemi virus corona ini, ya, terutama untuk Amerika sendiri. So, kita akan lihat untuk potensinya. Kali ini saya masih melakukan area buy on dip di area 1574.60 ataupun 1576.50, atau setidaknya di area low kemarin 1571. Ya, itu pun kalau muncul kembali. Kalau tidak, kemungkinan potensi maksimum koreksi di area 1574, 76 itu masih cukup oke untuk melakukan buy. Targetnya sampai berapa? Target pertama saya 1582. Dan target kedua saya adalah 1591.20, karena kemungkinan potensi 1595 ataupun 1596 itu menjadi area resisten yang cukup kuat untuk saat ini, ya. Oke, demikian untuk ulasan gold kali ini secara fundamental. Nanti malam nantikan data initial jobless claim yang kemungkinan akan menggerakkan pasar, lalu juga sentimen market masih tertuju kepada kabar terbaru dari vaksin ataupun wabah virus corona. So, jika ditemukan vaksin atau setidaknya ada harapan untuk vaksin tersebut terwujud, maka kemungkinan potensinya akan terjadi risk sentiment yang cukup baik, rebound, lalu kemudian diikuti dengan faktor safe haven gold yang ikut rebound juga, dikarenakan QE dan stimulus yang masih berjalan sampai saat ini, dan Fed masih terus mencetak uang hingga saat ini sudah cenderung lebih besar dari apa yang dilakukan di tahun 2008-2009. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.